Cara mengatasi jika kamu di PHK. Salam buruh merdeka. Kawan-kawan, karena ada banyak pertanyaan di TikTok terkait dengan pemutusan hubungan kerja, maka saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme menggunakan serikat pekerja ketika seorang pekerja itu dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Jadi, ada langkah-langkah teknis yang perlu kita ketahui, baik kita menjadi anggota serikat pekerja maupun secara mandiri kita ingin melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Yang pertama, ketika pemutusan hubungan kerja disampaikan oleh manajemen, baik melalui telepon, chat, WA, ataupun disampaikan langsung menggunakan surat maupun secara lisan di tempat kerja, maka langkah pertama yang dilakukan oleh seorang pekerja atau buruh adalah dengan membuat surat penolakan pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada perusahaan. Langkah ini harus dipahami sebagai proses awal teman-teman akan melakukan upaya proses hukum jika perusahaan tidak memberikan kompensasi pesangon ketika teman-teman dilakukan pemutusan hubungan kerja. Langkah selanjutnya adalah ketika menyampaikan atau sudah menyampaikan surat penolakan PHK, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat perundingan bipartit. Jadi pekerja menyurati perusahaan untuk diajak berunding, dan itu dituangkan yang namanya risalah perundingan. Kawan-kawan bisa share di Google bagaimana model risalah bipartit itu. Setelah 2 kali perundingan di waktu yang berbeda dan tidak mencapai mufakat dan dalam kurun waktu 30 hari, maka teman-teman bisa mencatatkan perselisihan kawan-kawan ke Dinas Tenaga Kerja setempat dengan membuat surat permohonan pencatatan perselisihan. Di Dinas Tenaga Kerja setidak-tidaknya akan dilakukan minimal 2 kali pertemuan yang namanya pertemuan tripartit yang dihadiri oleh pengusaha, pekerja itu sendiri, dan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, khususnya mediator yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memediasi persoalan yang dialami teman-teman. Jika pertemuan mediasi juga tidak mencapai titik temu dalam kurun waktu 1 bulan yang ditentukan oleh undang-undang, maka Dinas Tenaga Kerja setempat melalui mediator membuat yang namanya anjuran tertulis. Anjuran tertulis akan memuat pandangan Dinas Tenaga Kerja terhadap persoalan yang teman-teman persoalkan, contohnya tadi adalah PHK. Langkah selanjutnya adalah ketika surat anjuran itu dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, maka teman-teman wajib memberikan jawaban apakah menerima atau menolak isi anjuran berdasarkan persoalan yang teman-teman alami. Jika menolak, maka teman-teman bisa mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial yang ada di wilayah kerja teman-teman. Jika menerima, maka akan dibuatkan perjanjian bersama. Jadi itu adalah rangkaian proses ketika seorang pekerja baik bergabung dengan serikat pekerja maupun tidak bergabung serikat pekerja untuk mencapai kepastian hukum terhadap persoalan teman-teman, maka akan dilakukan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. Sehingga nanti misalnya di pengadilan, teman-teman akan melakukan gugatan dengan cara membuat gugatan, terus menyusun replik dan duplik, dan sebagainya, sehingga nanti akan ada putusan yang inkrah dari pengadilan yang akan kemudian dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Itu adalah rangkaian singkat bagaimana proses perselisihan hubungan industrial terjadi di dalam perusahaan. Dan jangan pernah takut, karena tidak ada hubungan pidana apapun
ketika teman-teman menggugat perusahaan, sebab hubungan industrial atau ketenagakerjaan adalah persoalan perdata yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan pidana kecuali diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat tentang pelanggaran pidana seperti perusahaan tidak memberikan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, perusahaan membayar upah di bawah upah minimum, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih.